Oke, cek sound 1 2 3. Coy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat gabut. Sobat gabut, apa kabar? Salam Fisik Game Indonesia, mantap jiwa dan raga. Nah, jadi sesuai dengan janji saya di postingan kemarin di YouTube, bahwasanya saya bakalan review tenda ini yang di belakang nih dua. Nah, saya bakalan nge-review tenda karena banyak teman-teman sobat gabut yang bertanya, ini tendanya tenda apa bang? Mereknya merek apa bang? Belinya beli di mana bang? Oke, jadi karena semakin banyak pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar dari teman-teman sobat gabut, makanya hari ini saya bakalan nge-review ini tenda apa sih yang sering saya gunakan buat membuat konten fishing cam itu. Ya soalnya gimana ya, saya merasa nggak ngeh juga cuy kalau misalnya saya cuma pakai tendanya terus saya nggak membagikan pengalaman sama teman-teman sobat gabut bahwasanya oh tenda ini yang saya pakai, tenda ini yang bagus, tenda ini yang kekurangannya ini, kelebihannya ini, yang pokoknya itulah semua. Makanya oke lah, dari tadi bacot mulu pak. Jadi di sini lokasinya ini ada di namanya di Dante Pine. Ini yang punya ada di sini pak. Sini coba sini pak. Sini pak. Nah ini salah satu kru yang ada di Dante Pine. Namanya Dante Pine pak ya. Dante Pine. Dante itu salah satu kampung yang ada di Kabupaten Reka, namanya Mindate ya pak ya. Diambil dari situ namanya Dante. Dante itu kayak begini. Datar-datar. Oh lapangan kayak gitu. Tempat datar, bidang datar. Oh jadi ini artinya Dante Pine. Pine kan pinus pak. Jadi pohon pinus yang ada di tempat yang datar. Nah, meskipun tempatnya pegunungan tapi dia datar sih. Pusing pak ya? Pusing. Oh iya, nggak apa-apa. Oke, kita langsung lanjut aja. Ini kita mau nge-review tenda. Yang pertama itu saya mau review tenda Daulagiri DH823 itu yang warna merah bersama dengan flysheetnya. Itu ukuran 3x4. Dan yang satu yang orange ini namanya Daulagiri Terra 45. Dia ini big dome, bukan monodome lagi tapi dia big dome. Dia itu bisa muat sampai 4-6 orang cuy. Tapi kalau ukuran kayak gini kayaknya cuma muat 3 orang pak. Ya pak ya. Oke lah, jadi let's go lah, kita langsung ini nge-review tenda yang pertama. Kira-kira kelebihan, kekurangan dan harganya itu berapa sih, dan apakah layak untuk dijadikan referensi buat teman-teman yang ingin membuat konten fishing cam. Nah ini makanya kita review pak. Oke, lanjutlah. Oke, jadi sekarang saya sudah ada di depan tenda Daulagiri DH823. Ini namanya tenda double layer. Dia ini kapasitasnya 2-3 orang. Nah, jadi kita langsung review ya. Untuk bahan flysheetnya itu dia ini bahannya PU coating 210T polyester. PU itu namanya artinya itu polyurethane, dan coating itu adalah lapisan untuk menahan air atau lapisan waterproof ya biasanya supaya nggak tembus air. Nah dia itu nilainya itu 210T ya, 210T polyester. 210T itu berarti per 1 inci itu jahitannya ada sekitaran 210 benang dia. Jadi tingkat kepadatannya itu atau kerapatannya itu lebih gokil. Nah makanya di ini saya sangat rekomendasikan, soalnya dia nggak tembus air dia aman cuy, karena bahannya aja waduh, dia itu udah polyester dan ditambah polyurethane itu, dan maksudnya polyurethane, coatingnya itu sudah berbahan polyurethane, dan dia nilainya itu 210T. Jadi per 1 inci itu ada 210 benang yang rapat di situ. Ini namanya benang polyester. Iya, benang ini ya namanya ya. Oke, ini namanya benang polyester. Dan asal kalian tahu, benang polyester itu berasal dari hasil kimiawi, karena ini jujur ini bukan berasal dari alam cuy. Dia melalui proses di pabrik, makanya dia bahannya tahan cuy. Kayak gitu yang saya tahu. Oke, jadi kita bakalan langsung lanjut ke dalam.
Ini untuk innernya, inner apa sih namanya, inner tent atau untuk lapisan dalamnya. Kita mau lihat ini dia berbahan apa sih dia cuy. Nah, oke, kita buka aja kayak gini. Kita udah masuk ini ke dalam. Nah, untuk ini bahannya, kalau untuk inner tent-nya itu, ntar kita lihat dulu spesifikasinya. Inner tent-nya itu dia 190T breathable polyester. Nah, artinya sama dengan yang tadi, per 1 mm atau bukan 1 mm, 1 inci, per 1 inci ini lebarnya itu ada berapa tadi sih? 210 ya? Mana ini? 190T. Jadi per 1 incinya itu ada 190 benang polyester di situ yang saling mengait. Jadi makanya semakin tinggi nilainya, maka insya Allah inner tent kalian itu aman dari terpaan air, atau dia water resistant, waterproof, itu terserah apalah. Intinya dia mantap untuk dipakai di saat kondisi hujan kayak gitu cuy. Dan dia bahannya juga itu dia breathable polyester. Nah, ini dia. Mana nih? Kelihatan kagak nih? Nah, kita pindahin ke sini. Nah, ini dia kayak kelambu dia. Biasanya orang nyebutnya mesh, tapi ini dia barangnya breathable. Breathable itu artinya dia dapat menyerap uap air per 24 jam. Jadi kalian itu di dalam tenda itu nggak sumpek kayak gitu cuy, karena dia bisa menyerap uap air selama 24 jam full. Dan untuk maksudnya kan uap air itu terjadi karena adanya proses penguapan. Ya iyalah, proses penguapan terjadi karena adanya panas. Nah, inilah fungsinya breathable, supaya panas yang ada di dalam tenda itu bisa terserap masuk ke sini dan keluar melalui celah antara inner tent dengan playseatnya. Kayak gitu cuy, aman. Dan untuk bottomnya ini lapisan apa ya? Lapisan tendanya atau terpalnya, kita lihat lagi, dia itu bahannya PU coating. Artinya dia berbahan coating. Coating itu kayak semacam lapisan untuk tenda. Nah, PU itu namanya polyurethane. Soalnya banyak, ada polyurethane, ada polyester. Nah, dia ini polyurethane, gunanya ya sama, untuk water resistant dan juga untuk waterproof, penahan air biar nggak masuk dia. Nah, untuk 210D, 210D Oxford nylon. Oxford nylon itu biasanya dia itu bahannya antara polyester disatukan dengan bahan nilon. Jadi makanya dia itu agak rapat, dia nggak sama dengan yang kayak gini, dia agak berjaring. Kalau yang ini dia agak berjaring. Nah, ini dia nggak cuy, dia itu bahannya ya seperti bahan footprint kayak gitu cuy. Jadi mantep jiwa. Nah, 210D, 210D itu artinya, D itu artinya denier ya, denier. Yang denier itu adalah ukuran yang menggambarkan atau memperlihatkan berat benang dalam gram untuk setiap panjang 9.000 meter cuy. Jadi misalnya contoh, berarti ya 20D berarti sebuah benang dengan panjang 9.000 meter memiliki berat 20 gram cuy. Jadi semakin kecil nilai D-nya, maka semakin halus benangnya cuy. Nah, ini dia bahannya 210D. Jadi dia itu 210 ya kayak gitu. Jadi dia terpalnya itu agak kasar dia. Dan itu emang bagus buat ini, buat untuk bottomnya, untuk lapisan apa ya, terpalnya. Soalnya kalau dia terlalu tipis, takutnya nanti air yang masuk melalui ini lewat bawahnya itu, lewat celah-celahnya bisa tembus cuy. Dan ini dia udah 210D, jadi dia benangnya tebal, aman, mantap. Jadi tenang aja, dia ini gokil, nggak bakalan tembus cuy. Mantap jiwa. Oke, lanjut lagi untuk bahan selanjutnya. Saya bakalan memperlihatkan ini frame-nya apa sih, dia bahan apa sih ini, apa ya, pasaknya bahan apa sih ini, untuk lapisan inner tent-nya, untuk dikaitkan di frame itu bahannya apa sih, ini jendelanya mereknya apa sih. Oke lah, kita keluar aja, kita langsung ini lagi. Lanjut Pak. Jadi kita lanjut lagi ya. Ini untuk yang di luar. Nah, yang kayak di tas-tas itu loh ini. Jadi dia playseatnya itu bisa kita hubungkan dengan cara kayak gini aja, tinggal klik aja dia. Mantap jiwa. Nah, untuk bahan frame-nya, dia itu udah menggunakan aluminium alloy atau frame alloy. Jadi dia bakalan tahan dari terpaan angin yang sangat kencang cuy. Jadi dia kuat ini, mantap jiwa. Dan untuk bahan apa ya, ini pasaknya dia juga udah
frame alloy. Nah ini dia, udah frame alloy, jadi dia itu agak tebal dan nggak cepet bengkok kalau misalnya kalian paksa buat masuk ke dalam ini, ke dalam tanah. Mantap jiwa. Lanjut lagi, apa lagi ya, jendelanya sendiri dia itu udah, dia maksudnya triangular itu, dia sirkulasi udaranya itu muter dia, jadi kita di dalam nggak bakalan sumpuk cuy. Mantap. Ini kayaknya udah ya. Oh ya udah kayak gini aja dia. Jadi ini tenda DH823 ini cocok banget buat kalian yang mungkin suka solo ya, solo overnight. Nah pakai ini aja cuy, dijamin aman, soalnya flysheetnya juga ini udah 3000 mm. Untuk arti dari 3000 mm itu apa, nanti kita bahas di tenda yang di sebelah, supaya nanti semuanya berkaitan satu sama lain cuy, biar kalian kagak pusing buat milih tenda cuy. Mantap jiwa. Nah ini harganya sekitaran 925.000. Ini untuk ukuran tenda kecil dengan kapasitas 2-3 orang itu sudah cukup lumayan ya, dengan bahan yang menurut saya gokil abis cuy. Oke, kita lanjut ke sebelah. Ntar ini yang terakhir, kita review juga nih flysheetnya dari bahan apa. Lanjut kita ke tenda Terra 45 yang big dome tuh, yang 6 orang. Mantap jiwa, lanjut lah. Nah, jadi kita bakalan lanjut lagi untuk nge-review. Ini namanya tenda Dhaulagiri Terra 45. Kapasitasnya itu 4-6 orang cuy. Jadi dia ini masuk dalam kategori big dome. Dia besar lah kayak gitu cuy. Nah, untuk barangnya sendiri, untuk outer tent-nya, ini outer tent namanya, atau flysheet ya biasanya, atau biasa juga ada yang nyebutnya ini sebagai layer kayak gitu, soalnya namanya double layer cuy. Jadi ini adalah lapisan luar outer tent, yang di dalam itu namanya inner tent atau lapisan dalam ya. Untuk barang outer tent-nya ini, dia itu sudah 190T polyester PU 2500 mm. PU itu polyurethane atau semacam lapisan coating itu adalah lapisan semacam lapisan untuk bahan tenda. Rata-rata itu tenda di Indonesia pakainya polyurethane atau PU. Nah, untuk 2500 mm itu adalah kekuatannya untuk menahan air hujan. Nah, untuk penjelasannya kita duduk dulu di dalam, saya jelasin 2500 mm itu apa sih cuy. Nah, kenapa disebutnya milimeter cuy, bukan kilogram. Oke, kita masuk dulu, kita jelasin di sini cuy. Untuk pengertiannya sendiri, kenapa dimasukkan ke dalam apa ya, satuan milimeter, soalnya pengertian curah hujan itu sendiri itu dapat juga dikatakan sebagai air hujan yang memiliki ketinggian tertentu yang terkumpul dalam suatu penakar hujan atau tidak meresap, tidak mengalir, dia itu tinggal cuy, apa ya istilahnya, menggenang kayak gitu cuy, dan tidak menyerap atau tidak terjadi kebocoran. Nah, tinggi air yang jatuh dari ketinggian ini biasanya dinyatakan dalam satuan milimeter. Maksudnya per 1 milimeter itu artinya itu sebanyak 1 liter cuy. Maksudnya tingginya cuy, setinggi 1 mm itu artinya dia per 1 liter air. Nah, ini semakin tinggi milimeternya, jadi bisa dikatakan otomatis ya, bisa dikatakan bahwa ini lapisannya udah waterproof, water resistant, dan juga windbreaker atau anti air lah. Anti angin, anti air, udahlah itulah. Pokoknya mantep nih buat temen-temen yang mungkin lagi pusing. Ini tenda apa sih yang mantep? Nah, ini dia. Ini dia barangnya sudah PU atau polyurethane 2500 mm. Jadi per 1 mm itu sama dengan, atau maksudnya ketinggian air per 1 mm itu sama dengan 1 liter air yang disiramin dari atas ke bawah cuy. Jadi semakin tinggi dia, makanya biasanya kalau tenda kalau udah hujan deras banget itu biasanya dia ini bocor dia, soalnya dia PU-nya nggak tebal dia. Nah, ini dia PU-nya sekitar 2500, jadi udah mantep banget buat kalian, nggak usah takut bocor. Buat teman-teman yang mungkin kepengen tahu ini tendanya gimana sih, apa ini tendanya udah mantep, nggak tahan, maksudnya nggak kebanjiran, nggak bocor, nggak rembes, nggak roboh kalau kena angin, silahkan cek videonya di sini. Ini tenda ini udah kena badai itu 2 kali cuy, dan dia aman. Badainya itu bukan badai angin doang, enggak, dia campur sama air hujan. Jadi dikatakan badai hujan.
badai hujan, angin, hujan, dan juga guntur, petir. Nah, silakan cek videonya di sini, di link ini. Silakan kalian lihat ketahanan tenda ini dan kalian nilai sendiri. Ini kira-kira rekomendasi apa enggak cuy? Kalau gua ya, gua rekomendasiin buat kalian. Ini dia, mantap jiwa, anti badai, dan bahannya juga wow, luar biasa, mantap. Jadi sekarang kita udah ada di dalam tenda Terra 45. Ini Big Dome. Ini agak kotor dia soalnya. Kemarin lupa dibersihin waktu habis dipakai di Maroneng kemarin, lupa. Nah, untuk bahannya sendiri, untuk inner tent, ini inner artinya dia bagian dalamnya cuy. Atau layer pertamanya lah kayak gitu. Dia ini bahannya sama dengan yang di luar. Dia itu 190 T polyester juga. Dan dia berbahan mesh. Mesh itu artinya kayak semacam kelambu kayak gitu. Tempat kalian tidur tuh supaya nggak dikerubutin sama nyamuk. Nah, dia ini bahannya mesh dan juga dia udah PE. PE itu artinya polyethylene ya, polyethylene kalau nggak salah. Nah, dia itu juga semacam lapisan coating. Coating itu lapisannya, dia itu semacam lapisan coating juga atau bahan lapisan coating. Dan dia juga waterproof dia. Jadi aman. Dia ini aman cuy. Gak usah takut buat ini. Kalau kemasukan air nggak usah takut. Bahannya mantap jiwa. Untuk bahan bottomnya atau bahan terpalnya, ini dia PE. PE itu polyethylene ya, polyethylene. Dia itu memang bahan dasar untuk pembuatan terpal kayak gini. Dan dia udah waterproof dia. Jadi aman. Jadi gimana ya? Nggak usah takut lah buat rembes. Ini aman. Apalagi kalau kita tambahin di bawahnya itu footprint. Ntar saya review juga tuh footprint yang sering saya pakai biar air kagak rembes masuk ke dalam sini. Dia ini bahannya polyethylene ya, polyethylene waterproof. Dia ini semacam punya lapisan coating juga biar air nggak masuk cuy, nggak rembes. Lanjut lagi ke yang selanjutnya. Nah, yang selanjutnya dia itu udah punya inner pocket. Nah, dia itu ada 4 buah. Di sini 2, di sebelah kiri 2, di sebelah kanan juga 2. Oke. Dan untuk atasnya dia itu udah ada ini pengait lampu biar kalian kagak gelap, kagak suram kayak ini masa lalu kamu. Dan untuk ini yang di belakang ini jendelanya dia itu udah rectangular air. Nah, dia itu sirkulasinya dia muter. Jadi insya Allah nggak bakalan panas lah di dalam. Ini bahannya sama dengan yang di sebelah, cuma ini ada tambahan lapisan mesh. Ini juga ada breathable. Nah, ini bisa menyerap uap air dia, sama dengan yang di sebelah yang DH823. Jadi kalian nggak usah takut, nggak usah cemas kalau misalnya kalian bakalan kepanasan di dalam tenda. Ini aman dan gokil. Kita lanjut lagi cuy. Ternyata ada yang kurang. Saya hampir lupa buat review di ini barangnya ini. Yang menurut saya ini termasuk kadang untuk produk lain dia mengabaikannya cuy. Padahal ini sangat penting buat lapisan outer tenda. Namanya dia Shielded stitch. Nah, shielded stitch itu kayak semacam lapisan selotip. Dia itu ngelapisin benang jahitannya. Jadi air yang dari luar itu nggak bakalan masuk rembes melewati celah-celah dari jahitan outer tentnya ini atau playseatnya ini cuy. Jadi dia nggak bakalan tembus air dan aman. Untuk selanjutnya apalagi nih bahannya? Dia udah practical poles. Jadi ini untuk pemasangan single layernya dia itu menggunakan ini cuy. Nah, ini tinggal kita kaitin aja kayak gini cuy. Jadi dia praktis dan gokil. Apalagi ya? Nah, ini dia udah mempunyai 2 zipper. Zipper itu kalau di sini dibilang rosleteng, tapi kalau di tempat lain apa ya namanya? Nah, itulah. Kalau di sini rosleteng zipper ya nama bahasa Inggrisnya. Kalau di sini dibilangnya rosleteng, Pak. Nah, nih kayak gini dia. Apa sih bahasanya nih? Nggak tahu saya. Kalau di sini namanya sebutnya rosleteng. Kalau bahasa Inggrisnya dia namanya zipper. Jadi dia zippernya itu udah 2, 1. Ini yang sebelah 1, 2. Gokil. Ini bisa digulung. Kalau misalnya kalian mau nutup ini, kalian tinggal buka aja kayak gini. Dia bakalan turun sendiri kayak gini. Nah, ini outer tentnya sama dengan yang ada di belakang. Gokil. Dia udah 190 T polyester, PU 2500, jadi aman
dari hujan dan badai, aman juga dari kegalauan kalian. Lupa, untuk bahan ininya, bahan framenya dia itu fiberglass, tapi dia fiberglassnya itu agak tebal, dia nggak tipis, nggak ini, maksudnya nggak apa ya, nggak pelit-pelit amat buat dia nebalin ini lapisan ininya, lapisan framenya. Meskipun fiberglass, dia ini nggak pecah, nggak bakalan pecah, dia gokil ini, karena sudah terbukti di video yang tadi saya taruh linknya di atas cuy. Mantap jiwa. Ini untuk pasaknya dia aluminium cuy, belum frame alloy, dia aluminium dia. Dan sebenarnya di sini untuk teras yang ada di sini, sebenarnya di sini ada lapisan PE lagi, maksudnya bottomnya lagi, dia itu sama dengan lapisan yang ada di dalam sini cuy. Nah, dia itu sama, dia juga ada di sini, kita bisa taruh atau tidak. Tapi karena sekarang tempatnya nggak rata, jadi makanya saya nggak bisa naruh, dia nggak bisa rata, nggak bakalan rata. Ini dia barangnya cuy, ini bisa mau liatin cuy. Capek ya nge-review pak ya. Nah ini dia, ini bisa kita taruh di sini cuy. Nah buat kalian kalau misalnya lagi tiduran, nah bisa di sini. Nah, cuma saya jarang makainya cuy. Nah ini dia. Jadi kalian bisa duduk di sini sambil masak, nggak perlu takut bakalan becek atau kayak gimana, aman dia. Lanjut. Nah, jadi kita lanjut lagi ke ini. Ini namanya flat sheet, ukurannya itu sekitaran 300 x 400 cm atau 3 x 4 meter. Nah, dia itu bahannya dia juga sama dengan yang tadi, yang si Terra 45. Bentar, kita lihat dulu lah. Apa benar ini bahannya? Oke, dia itu barangnya juga PU. Maksudnya coatingnya itu PU atau polyurethane dengan kapasitas 210 T polyester. Jadi dia benangnya menggunakan benang polyester. Per 1 inci dia ada 210 benang yang saling mengait, sehingga semakin tinggi nilai T-nya, maka itu tingkat kerapatan benang polyesternya itu semakin gokil. Jadi nggak bakalan tembus air cuy. Dan untuk PU-nya sendiri dia itu udah 3000 mm cuy. Jadi di atas satu tingkat dari si Terra 45. Terra 45 tadi sekitar 2500, yang ini sekitar 3000 mm. Jadi berapa liter ya air yang jatuh dari langit yang bisa ditahan nama ini? Sekitar 300 liter cuy. 300 liter air jatuh dari langit ke sini, dia bisa tetap tahan dan aman. Dia udah mempunyai 8 lubang untuk tali ini, tali playseat, supaya ini bisa kita kencengin dan juga kita bisa longgarin cuy. Kita bisa inilah, bisa atur ke tingkat ketegangan ini playseatnya. Dia aman dan mantap jiwa. Ini jarang saya pakai, tapi entar lah di konten-konten selanjutnya kita bakalan coba make ini si playseat Daulagiri ukuran 3 x 4 meter. Lumayan besar sih cuy, tapi mantap lah, ini bisa tahan air lah. Nah ini di bawahnya ada si tenda DH823 dari Daulagiri juga. Dia warnanya sama-sama warna merah. Ini kita udah nge-review 3 sekaligus tenda. Yang pertama itu ada si DH823, yang kedua ada si Terra 45 ini yang orange yang big dome, yang ketiga ada si flat-sheet ukuran 3 x 4. Nah selanjutnya ini yang tadi saya janjiin sama teman-teman, ini ada footprint. Nah ini dia nih, ini footprint dari Daulagiri. Dia tuh ukurannya 2 x 2 meter cuy. Nah untuk bahannya sendiri dia itu polyurethane juga atau PU juga, lapisan coatingnya. Dan dia bahannya bukan polyester cuy, dia itu Oxford. Oxford itu semacam apa ya, semacam benang nilon ya, semacam itulah, semacam benang nilon, tapi dia ini apa, dia tingkat kerapatannya luar biasa cuy. Kayaknya ini dia sekitaran 200 T juga sih kalau untuk tingkat kepadatan benang cuy. Dan ini yang sering saya pakai kalau misalnya saya baru ngebangun tenda, ini saya pakai buat ngelapisin tenda biar airnya nggak rembes masuk lewat ini celah
celah apa ya, celah terpalnya, jadi aman. Oxford nilon bahannya nih, gokil. Ukurannya 2x2, harganya murah, cuma 200.000 doang. Dan ini sudah menjamin pantat kalian gak basah di dalam tenda. Mantap jiwa. Sepertinya cara saya mereview ini ya memusingkan, Pak. Pak, ini teman saya mana, Pak ya? Teman saya kok ngilang, Pak? Halo Bang Daus. Ini kopinya mana, Pak? Habis. Yang minum siapa, Pak? Saya Bang. Bismillah. Jadi karena kita udah nge-review tenda dan juga barang-barang yang lain, saatnya kita nge-review tempat ini, tempat si Dante Pine ini. Kira-kira Bang, ini Dante Pine-nya terbentuk sejak tahun berapa nih? 2000 berapa ya? 2015-16 Bang. Oh, antara 2015 dan 16. Dia ini di bawah naungan pemerintah atau BUMDes? Bukan. Dia BUMDes ya? Pribadi. Oh, pribadi. Pribadi. Bukan ini, bukan badan usaha milik desa kayak gitu. Oh, bukan ya? Oh, dia milik pribadi. Ini yang punya atas nama siapa kalau boleh tahu? Ini Bang Ono. Bang Ono. Iya. Oh, tempatnya di bawah ya, yang ada rumah di bawah. Ntar lah kita jalan-jalan ke bawah, saya ngeliatin semua ini, modelnya tempat ini kayak gimana sih. Dan jujur, tempat ini sangat recommended buat kalian yang mungkin kepengen camping. Maksudnya mungkin kepengen ke Toraja, Pak ya. Kepengen ke Toraja, terus kepengen juga nikmatin suasana camping, silakan singgah di sini aja, cuy. Kebetulan tempatnya ini ada di Jalan Poros antara Nrekang Toraja, cuy. Jadi kalian singgah aja lah di sini. Di sini gokil ya. Firsa Bersari udah pernah ke sini kan, Pak? Udah. Firsa Bersari, si Bang Firsa udah ke sini. Tinggal si Zawin nih, belum ke sini kayaknya. Belum pernah ya ke Zawin ke sini? Belum. Win, ayo ke sini. Gua tantang lo. Iya. Ke sini. Iya, ayo. Ke sini camping. Di sini nggak ada monyet, di sini nggak ada. Di sini adanya cewek. Janda ya, ada sering janda, tante-tante. Oke. Jadi sampai di sini dulu lah review singkat yang mungkin bahasanya kurang mantap karena saya juga baru belajar buat nge-review. Jadi buat teman-teman yang mungkin mendapatkan kesalahan dari penjelasan saya, silakan komen di bawah, perbaikin maksudnya penjelasan saya supaya teman-teman yang lain itu nggak salah paham, Pak ya. Iya. Dari penjelasannya tersebut, karena saya juga baru belajar untuk nge-review barang, Pak, kayak gitu. Apa ya? Udahlah, oke. Jadi sampai di sini review PC Camp Indonesia, dan tetap semangat supaya kita tetap bisa camping, mancing, masak, makan, dan boncos lagi. Jadi Bang, kalau saya bilang salam PC Camp Indonesia, saya bilang mantap jiwa dan raga, abangnya teriak ya gimana? Ya Oke, lanjut. Salam PC Camp Indonesia, mantap jiwa dan raga. Ya Kecil banget Pak suaranya. Ya Lagi Pak. Ya Ya, sudah Pak.